persiapan untuk Lebaran nih, udah mau Lebaran? Iya, kita biasanya sudah menjelang Lebaran ini udah mulai. Saya biasanya bikin garage sale ya, garage sale tapi free sebetulnya. Jadi kita setiap tahun itu pasti kita bongkar semua rumah ya, termasuk pakaian lah, apa semua kebutuhan-kebutuhan di rumah yang sudah nggak kepake itu kita kumpulin terus kita bagiin. Nah itu biasanya orang-orang dekat dulu ada yang mau nggak gitu. Setelah itu baru saya bagiin ke tetangga lah, ke semua pokoknya gitu ya. Gitu. Terus yang kedua kita memang persiapan karena biasanya tuh kalau pas hari pertama kita tetap di Bandung. Itu biasanya kita sholat sama-sama. Terus kemudian ke sesepuh dulu nih. Nah hari kedua baru ke makam Aerial, kita ada di Cimaung gitu ya. Itu biasanya kumpul keluarganya dari mama. Nah, kemudian jadi dari keluarga saya nih. Nah, nanti pas hari ketiga justru di Subang. Itu yang keluarga besarnya Kang Emil tuh sampai 1.000 orang cuma satu kakek nih. Jadi itu seru banget. Nah, tapi biasanya yang rutin dilakukan ya selain tadi ya ada garage sale, free garage sale, termasuk juga ada itu apa namanya kita kayak bikin masak-masakan di rumah lah ya. Kita biasa bikin sesuatu yang rutin ada di rumah-rumah gitu ya, seperti ya kupat dan teman-temannya, ketupat dan teman-temannya. Tapi kalau di kami biasanya ada makanan lainnya. Makanan lainnya yang nggak ada adalah bakso. Tapi kalau untuk masak-masakan itu juga dibagiin juga atau yang Biasanya aja? biasanya saya justru karena saya tuh paling kecil, saya keliling justru. Nah itu kenapa kemudian biasanya di rumah tuh makanan yang nggak tahu orang suka bikinnya gitu ya. Jadi kadang-kadang juga makanan Jepang atau makanan Korea gitu. Tapi memang sesuatu yang kalau kita kan keliling pasti ketupat ya. Kalau ke rumah jadi makanannya agak berbeda gitu seperti itu. Mungkin ada yang berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya, ada apa nih? Nggak ada sih, cuman begini 10 tahun ini kan kami menjabat ya. Kang Emil menjadi wali kota, Kang Emil menjadi gubernur. Nah tahun ini kita berbeda. Jadi mungkin agak sedikit perbedaannya hanya di mungkin selama ini kan kita selalu keliling tuh. Kalau sholat id itu bersama warga masyarakat gitu. Nah tahun ini kita berencana kami melaksanakan sholat id bersama dengan orang tua. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang beda. Di luar itu mungkin tidak ada Teteh Zara, tidak ada almarhum Airil juga tentu saja. Jadi cuman sama yang kecil aja sama Ade Arka. Jadi cuman bertiga gitu. Ini kan udah 2 tahun Ya, Airil ya. kangen banget. Iya, jadi saya sendiri nggak tahu kenapa. Tadi juga saya tanya sama Pak Ustadz ya, kenapa setelah 2 tahun kok rasanya tidak berkurang gitu. Jadi tetap kangen, tetap rindu, tetap juga selalu mengingat-ingat terus. Jadi kadang-kadang ada memori yang tiba-tiba kita temuin sesuatu aja yang mengingatkan tuh langsung ingat banget gitu, langsung ke hati gitu. Nah, tapi ternyata itu satu hal yang wajar gitu, bisa terjadi pada semua orang. Jadi saya kadang mempertanyakan apakah ada yang salah dalam diri saya gitu ya, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, justru sekarang saya mencoba untuk mengalihkan segala sesuatu menjadi hal yang positif gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana kemudian anak saya itu kan dulu senang sekali berbagi, senang sekali kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu juga kita saling menginspirasi lah. Mungkin dia juga belajar dari saya juga belajar dari dia. Jadi saya berusaha untuk setiap hari itu memberikan makna gitu ya buat hidup saya, sebetulnya bukan buat orang lain. Jadi karena ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin bukan orang lain yang bahagia tapi saya yang bahagia gitu. Jadi itu aja sih. Saya tetap melakukan itu. Cara mengenang sosok Aerial. Airil gimana? Cara mengenangnya. Cara mengenang Aerial ya pertama sih lebih banyak kayak saya sih senang menyendiri ya. Jadi kenapa saya berusaha untuk selalu itikaf, saya selalu ingin berdialog gitu sama Yang Maha Kuasa. Saya merasa bahwa hidup saya ini justru sekarang terjaga karena Aerial. Jadi saya melihat ini ada satu hikmah besar ya dari Aerial adalah bahwa kita tidak tahu kapan kita akan berakhir, maka hanya kebaikan yang akan diingat gitu. Maka itu yang kemudian saya kayak bersemangat sekali gitu untuk apa saja yang bisa saya lakukan. Nah, jadi mengingat Aerial itu adalah dengan melakukan apa yang dia biasa lakukan, itu aja sih kan. Iya. Mungkin karena udah 2 tahun gitu ya kepergian Airil, sekarang Lebarannya tanpa Iya. Teteh Zara juga. Iya betul, itu berat sih jadi orang tua tuh rasanya kok hampa sebetulnya ya, tapi kan kita begini, anak itu adalah titipan. Anak adalah titipan, tugas kita adalah memberikan dasar yang baik. Pada satu masa dia akan menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, tapi apapun itu tentu sesungguhnya setiap manusia itu tidak bisa kita yang mengatur gitu. Maka kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam perjalanan saya dengan anak-anak tugas saya hanya sampai di situ, memberikan dasar yang baik dan mudah-mudahan mereka bisa selalu terjaga gitu. Tapi sempat ngelarang nggak sih waktu mau kuliah ke luar gitu kan? Oh
Iya, tentu saja. Saya juga menganggap bahwa ini kok kayak seperti dia sebuah pelarian gitu dari kondisi yang ada gitu. Itu semua kita kita lakukan secara berproses ya. Dalam arti bahwa ini berat tentu saja buat saya pasti yang ditinggalkan gitu. Tapi ternyata karena kekuatan keinginannya, termasuk dia juga katanya pernah berjanji sama kakaknya, sehingga dia begitu kuatnya dia meninggalkan semua yang dicintainya juga kan di sini gitu. Jadi buat dia juga ini adalah sebuah perjuangan gitu. Buat saya juga sebuah perjuangan gitu, ditinggalkan satu anak saja ternyata tidak cukup, sekarang tinggal satu lagi gitu ya, meskipun alhamdulillah masih bisa berkontak-kontakan hampir tiap hari gitu. Tapi ya ini kita kita nikmati sajalah perjalanannya gitu. Saya nggak terlalu ngoyo gitu kalau sekarang tuh. Kalau dulu kan rasanya kalau nggak boleh tuh nggak boleh aja, jangan kamu. Tapi kalau sekarang enggak, ya udahlah gitu. Kalau memang ternyata Allah memberikan ini sebagai takdir kamu gitu untuk kamu menemukan hikmah hidupmu sendiri, ya silakan. Tugas saya hanya mengantarkan itu aja. Nah, mungkin menyangkut cerita yang berbanding dari Texera juga mengenai perubahan penampilan. Iya, iya. Emang Ya, ya jadi ya betul betul. Jadi saya sih sebetulnya minta doa saja dari semuanya. Ini membuat saya juga kaget, tentu saja Kang Emil juga kaget dan alhamdulillah kami ini berbagi. Jadi sekarang Kang Emil tuh ke sana untuk mendampingi Tata Zara gitu ya. Mungkin dia dalam masa remajanya sedang galau, gelisah dan sebagainya. Saya di sini untuk mengurus semua yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu kalau saya tidak ada di sini. Jadi kita berbagi tugas tapi apapun itu inilah perjalanan hidup seseorang yang saya juga mendampingi prosesnya sedemikian rupa. Jadi kan kita tahu bahwa setiap orang itu mengalami trauma yang berbeda gitu. Dan tugas saya adalah kemudian mengajak dengan lemah lembut dan lain sebagainya dan terutama mendoakanlah itu aja dulu ya. tapi mungkin dia pernah cerita tentang lingkungannya atau seperti apa. Semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Justru mungkin ini masa lalu ya, lebih ke masa lalu. Jadi saya masih belum tahu karena saya belum ketemu dengan Tata Zara, tapi pada intinya bahwa ini adalah proses seseorang dan saya melihat bahwa dia anak yang baik ya, karena saya itu mengajarkan dia agama itu sudah sangat istilahnya saya merasa sudah maksimal di sana. Dia dimasukkan dari mulai playgroup, TK, SD, SMP itu semua di sekolah yang latar belakangnya agama gitu. Jadi dia tahu bagaimana cara berpuasa yang baik, cara sholat yang baik, semua dia sudah diberikan pembekalan itu gitu. Nah, dan saya merasa bahwa dia orang yang maksudnya bisa menjaga dirinya dengan luar biasa, tapi mungkin ada masa-masa tertentu yang dia juga harus mencari jati dirinya, mungkin proses itu ya yang saya juga yang bisa saya lakukan adalah mendampingi dan mendoakan. Nah, Kak Zara kan sendiri dia konfirmasi kalau udah coba ngobrol diskusi. Sudah dilakukan. Prosesnya tuh lumayan cepat atau Sudah lama sih, sudah lama. Hanya saya kaget kenapa diposting itu. Tapi ya itu prosesnya, bahwa setiap orang punya. Menurut saya ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa gitu. Dia ingin menyampaikan kepada semuanya supaya ada mereka-mereka yang mungkin juga nyaman, tidak nyaman itu dia akan terbuka gitu. Saya sudah sampaikan sebetulnya dia sudah. Jadi kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu dia sudah menanyakan, Mama saya mau posting. Saya bilang jangan Za, karena kalau kamu posting maka kamu akan menghadapi sebuah situasi yang kamu tidak akan tahu ya. Karena kan itu kan ya maksudnya netizen ya, ada yang pro dan kontra itu akan kita udah tahu dari awal akan begitu. Tapi dia bilang saya siap gitu. Nah tapi saya enggak, saya pikir dia sudah tidak akan memposting ya karena itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi ternyata dia posting, saya kaget juga. Jadi ya sempat sedih sih. Tapi saya akhirnya maksudnya lega karena ternyata dia lebih bahagia dengan cara ini. Saya cuma bilang bahwa Zara, keputusan kamu harus dipertanggungjawabkan apapun itu gitu. Kamu sudah diberikan bekal yang Mama kira cukup ya. Jadi Mama cuma bisa mendoakan itu aja. Berarti posisinya Kang Emil sekarang lagi, Ya, lagi sama Tata. mungkin ada update dari Kang Emil. Belum kan, baru tadi pagi. Oh, berarti tadi kan udah sekitar 2 minggu nanya postingnya. Nah itu berarti untuk perubahan penampilannya itu udah lama juga atau Dia sudah pernah ngomong-ngomong aja sedikit-sedikit. Ya, tapi nggak pernah sampai seserius itu gitu. Ya, jadi memang saya juga maksudnya saya nggak bisa gimana ya. Tapi ini bukan kita nggak bisa menyalahkan lingkungannya ya. Saya kira karena di tempatnya dia sekolah itu banyak orang Muslim, tapi dari berbagai negara. Dan mereka cukup suportif dalam arti bahwa
mereka melaksanakan puasa sama-sama biasa aja gitu, nggak ada masalah. Tapi saya melihat bahwa ini adalah pilihan yang mungkin sudah berproses juga gitu ya. Saya merasa bahwa dia sudah cukup besar ya, sudah 19 tahun, sudah bisa berpikir dengan jalan pikirannya sendiri. Jadi Bismillah, saya mohon doa dari semuanya karena ini adalah hidayah ya. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu terhadap anak manusia yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membimbing, menasehati dan lain sebagainya. Jadi mohon doanya aja. Ya, terima kasih ya. Mohon.